Ada 3 keterampilan. Yang pertama adalah learning skills. Keterampilan untuk terus belajar. Belajar apa? Ya kita ingin terus memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis. Critical thinking. Yang kedua, kreativitas. Kolaborasi. Ya. Dan yang terakhir, komunikasi. Ini adalah keterampilan yang harus terus dipelajari. Ada teorinya, tapi juga harus dipraktekkan. Dengan memiliki 4C ini, maka kita akan menguasai keterampilan belajar, learning skills. Yang kedua, literacy skills, keterampilan literasi. Tadi ada yang menjawab tentang literasi. Literasi ini juga luas artinya. Yang jelas, di abad 21, mereka yang tidak menguasai IMT ini, information, media, technology, akan tertinggal. Suka tidak suka, siap tidak siap. Jadi kalau enggak deh saya gaptek, terus nggak mau belajar, selamanya akan gaptek. Dan semakin tertinggal. Apalagi anak muda pasti makin melek teknologi, makin fasih untuk mengartikulasikan bahasa-bahasa komputer. Ini menjadi modal. Kita tidak boleh ketinggalan dibandingkan negara-negara sekitar kita. Singapura maju sekali terkait ini. Indonesia, sekali lagi, punya segala potensi. Kalau kecerdasan, kita nggak kalah. Tapi masalah literasinya, mungkin kita masih harus bekerja keras. Literasi ini penting. Nah, yang terakhir, life skills. Keterampilan hidup. Hidup tuh luas lagi artinya. Nah, yang paling penting dari beberapa elemen ini, menurut saya adalah terkait dengan leadership. Kepemimpinan. Ya, kepemimpinan ini bukan hanya kepemimpinan dalam jabatan politik, tetapi setiap diri kita adalah pemimpin untuk lingkungan kita. Menjadi pemimpin yang baik adalah sesuatu yang bisa melipat gandakan produktivitas kita, kerja kita. 2045, kita jadikan sebagai tonggak yang mempersatukan kita. Kita tidak punya lagi musuh bersama dalam bentuk ancaman militer asing. Tidak seperti dulu, para penjajah yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara kita, membuat kita bersatu. Lalu ketika tidak ada musuh seperti itu, apa yang bisa satukan kita? Kalau bukan kepentingan bersama, kalau bukan cita-cita bersama. Nah, Indonesia emas itu di tahun 2045, 1 abad setelah Indonesia merdeka, harus menjadi kepentingan dan cita-cita bersama kita. VUCA itu terminologi untuk mengilustrasikan bahwa dunia di abad 21 ini penuh dengan ketidakpastian. Cepat sekali berubah, volatile. Kemudian uncertain, tadi tidak pasti. Kemudian kompleks, rumit, karena satu sama lainnya saling terkait. Kita tahu sekarang kita hidup dalam perkampungan global, seolah dunia ini tanpa batas. Jadi kompleks, ruwet, kayak benang kusut seringkali. Apa yang terjadi di suatu negara akan berpengaruh terhadap negara yang lain. Ini yang terjadi di dunia saat ini. Kemudian yang terakhir, ambiguity, tidak jelas, penuh ketidakjelasan. Akhirnya, seringkali peraturan, regulasi, perundang-undangan juga tidak kompatibel, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena benar-benar tantangannya semakin tidak jelas tadi, semakin kompleks.
Kita tahu bahwa banyak sekali yang bisa menyebabkan terjadinya konflik atau pecah perang terbuka di masa depan, termasuk diantaranya perebutan sumber-sumber energi, sumber-sumber pangan dan air bersih. Dan ingat, Indonesia walaupun tidak ikut-ikutan dalam konflik seperti itu, walaupun mungkin kita juga tidak terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan, tetapi Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang besar, termasuk sumber energi. Termasuk misalnya kita tahu nikel dan litium yang sekarang dicari oleh banyak negara. Oleh karena itu jangan biarkan Indonesia kemudian tidak mengikuti perkembangan di kawasan, justru tiba-tiba tidak disadari negeri kita sendiri justru menjadi ladang perebutan sumber-sumber energi tadi. Kebebasan berpendapat itu menjadi hak kita, setiap warga negara. Jadi kalau ada yang merasa takut berbicara, ya berarti hak kita tidak diberikan. Kalau ada yang merasa takut berbicara, apalagi dibungkam, ya, ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai Indonesia mengalami kemunduran demokrasi.